Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Bootstrip, Budaya Story Trip. Podcast santai yang membahas berbagai cerita menarik seputar budaya, tradisi, sejarah, dan pariwisata lokal Indonesia. Di episode kali ini teman-teman, kita akan membahas salah satu kampung budaya yang ada di Kota Tangerang, yaitu Kampung Tehian. Kampung ini dikenal sebagai salah satu kawasan budaya Cina Benteng yang masih menjaga tradisinya dan kebudayaannya hingga sekarang. Mulai dari musik tradisionalnya, tradisi cap gome, festival Pecun Sadane, sampai kehidupan masyarakat Tionghoa yang hidup berdampingan dengan budaya lokal Tangerang. Kita ada fun fact-nya, nama Tehian juga diambil dari alat musik tradisional Tionghoa bernama Tehian, alat musik gesek khas Betawi Tionghoa yang menjadi simbol perpaduan budaya di Tangerang. Sebelum kita berlanjut ke obrolan yang lebih seru lagi tentang Kampung Tehian ini, di sini kita sudah mendatangkan narasumber yang memang sudah pakarnya tentang Kampung Tehian ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Engkong Ong Tian. Boleh. Nama saya itu Wei Chin An. Wei Chin An. Biasa panggil engkong karena saya udah tua kan, umur saya udah 82 tahun. Jadi panggil engkong. Wajar lah. Nah kemudian orang mengenal saya waktu menerima penghargaan tahun 2024, sekitar bulan Oktober, itu kan saya dapat predikat Pelestari Budaya Cina Benteng. Nah, sebelumnya orang mengenal sebagai budayawan, sejarawan, pemerhati budaya. Oke. Nah, kemudian juga saya akan mengupas ke belakang dulu ya, sejarah kedatangan orang Tionghoa di Tangerang. Tahun 1407 terdampar untuk naga satu rombongan perahu jung di bawah pimpin Chen Cilung. Wah, ini kan perahu jung muatnya 100 orang lebih. Kemudian dalam rombongan perahu ini ada 9 orang gadis. Di Teluk Naga ada penguasa namanya Sanghyang Anglarang dari kerajaan Pajajaran. Mulai sebenarnya oleh gadis cari cantik maka disunding oleh prajurit Anglarang dengan komposisi sebidang tanah. Ini menurut kitab Tinalayang Parayang atau Bawah Tanah Sunda. Nah orang Tionghoa ini kan yang jadi Tionghoa ini kan masih jadi pribumi kan. Nah laki-laki Tionghoa menikah dengan penduduk setempat. Hasilnya muncul namanya peranakan Tionghoa. Setelah mereka berkembang di Teluk Naga, mereka buat desa lagi di Desa Pangkalan. Nah Desa Pangkalan mereka penuh juga. Akhirnya mereka pindah ke daerah Pasar Lama. Karena Pasar Lama itu kan di Teluk Naga sampai Pasar Baru, Pasar Lama, sama Serpong. Yang kan di Antika Kelenteng Tua kan di Buntekbio 1684, Bun Tekbio, Bun Sabio 1689, Bun Haibin 1694. Nah kemudian juga di Tangerang itu banyak suku lah. Misalnya tadi kan itunya kan dari Sunda. Nah kemudian orang Tionghoa, kemudian juga ada orang Betawi, ada orang Makassar, ada orang Jawa. Nah kenapa disebutnya Benteng Makassar? Tahun 1685 dibuatlah namanya Benteng Belanda dengan nama Benteng Makassar karena hanya batasnya hanya sungai.
misalnya sebelah sana itu kawasan Banten, sebelah mana kawasan Banten, hanya batasnya hanya sungai. Maka dibuat Benteng Makassar. Kalau kita lihat sekarang, komposisi yang sekarang, dari Robinson sampai ke, nah sekarang jadi, apa namanya, jadi, itu namanya, Masjid Agung. Agung, ya. Oke, itu teman-teman sedikit sejarah perjalanan. Namun ada beberapa pertanyaan nih Kong. Itu kan tadi sekilas sejarah yang Kong ceritain. Tapi udah berapa lama sih Kong tuh terlibat dalam pelestarian budaya Cina ini di Kampung Tehian? Kampung Tehian sebenarnya sebelum ke Kampung Tehian saya udah lama. Jadi saya belajar budaya itu. Sejak saya masih kecil, umur 3 tahun, saya udah belajar budaya. Terpengaruh oleh orang tua saya, teman-teman saya. Dan perlu diketahui juga bukan hanya itu. Jadi gelombang kedua kedatangan orang Tionghoa di Tangerang itu 1740. Jadi orang Tionghoa di Jakarta. Kalau nggak salah, bukunya Geger Pecinan. Orang Jawa dibantai. Nah, orang Jawa ini melarikan diri ke daerah Pondok Aren, Pondok Pinang, Pondok Cabe, Pondok Jauh, dan Tegal Pasir. Tegal Pasir sekarang Kali Pasir. Nah, sekarang itu berkembang. Jadi di Pasar Lama, kan itu menurut Tom Pires 1513 sudah punya Tionghoa di Tangerang. Dan juga ada musafir dari Cirebon ke Banten, Banten ke Tangerang. Namanya Tumanggung Pamit Jaya. Sekarang dia punya kuburannya ada di Kali Pasir. Dan beliau inilah yang mengajarkan ya semacam pesantren lah. Itu 15. Ke orang Tionghoa di Tangerang itu 16 ini dapat di Tangerang itu ya 16 kemudian ya orang Tionghoa itu (16) 13. Jadi ada ini baru. Kenapa orang Tionghoa duluan? Nah, kemudian mereka membuka lahan kemari. Pasar Lama, Pasar Baru, Serpong. Nah, mereka itu pindah ke Pasar Lama. Jadi banyak orang-orang Tionghoa, kok kita lihat dari Teluk Naga sampai namanya itu banyak orang-orang Tionghoa itu mereka kan masih kosong, mereka pindah ya namanya orang itu kosong diisi. Jadi dari bantaran Sungai Cisadane dari Teluk Naga sampai Kampung itu banyak orang Tionghoa yang bermukim di sana. Nah, kalau kita lihat juga memang yang belakang itu kan banyak orang juga Tionghoa itu yang pindah. Misalnya banyak bedeng-bedeng gitu. Dan kalau di Tangerang itu 16 Tangerang itu kan dia ada Kelenteng Buntek itu 16 bukan kelentengnya apa namanya itunya
eh, Belanda punya. Nah itu kan 1657 1658 1898. kalau nggak salah 16. Nah kemudian, nah disinilah orang Tionghoa. Nah di sekitar benteng Belanda itu banyak orang Tionghoa yang sudah mungkin sudah lama. Maka sebenarnya Cina Benteng. Padahal Cina Benteng itu dari benteng Makassar sampai di belakang ini apa? Tanah Gocap yang jembatan itu, jembatan merah. Itu emang banyak banget ya Kong ya. Jadi banyak sekali betulnya mah. Misalnya ya, contoh orang Tionghoa dari benteng Makassar ke Pasar Lama nyebutnya benteng. Benteng, iya. Benteng Makassar, kemudian ada Kampung Melayu, ada Teluk Naga, kemudian Kampung Melayu, ada juga di Serpong, ada juga yang di Pakuaji. Sampailah ke Pasar Lama itu ya Kong ya. Iya. Iya. Tapi menurut Kong dari Kampung Tehian ini apa sih yang bisa ngebedain, yang bisa ciri khas Kampung Tehian ini loh ciri khasnya dibanding kampung budaya lainnya gitu. Saya kira memang secara masyarakat namanya Kampung Tehian memang 95% itu orang Tionghoa. Oke. Jadi Lebak itu Iya, iya. ini orang Tionghoa. Jadi sebagian besarnya orang Tionghoa. Ya artinya semacam komunitas lah. Komunitas. Nah, jadi banyak orang Tionghoa begitu. Jadi mungkin itu tadi yang bisa ngebedain sama kampung budaya lainnya ya Kong. Saya kira ya kampungnya sama. Cuma memang masyarakat komunitasnya. Oh, masyarakat komunitasnya. Banyak misalnya di daerah banyak juga orang-orang Tionghoa tuh punya punya apa? Punya kebun, Mabon. kan punya sawah. Iya, iya. Misalnya kita lihat misalnya di daerah Pakuaji, ada juga di daerah kebun kelapa, ada juga di rancak kebun, rancak kelapa, rancak hiu. Mereka betul-betul mereka itu memang betul-betul mereka itu tuan tanah. Oh, tuan tanah. Tuan petani Tionghoa. Oh. Memang Jadi bertani Tionghoa. Jadi sampai sekarang pun masih banyak orang-orang Tionghoa kalau daerah di Panongan, di kemudian juga rancak kebun, rancak kelapa, rancak hiu, mereka tinggal. memang sudah menjadi pribumi di sana ya Kong ya. Iya. Oh, oke. Cuman memangnya bedanya ke orang Tionghoa itu bertahan masalah budaya. Masalah budaya. Sampai tetap dijaga ya Kong ya. Iya. Karena orang Tionghoa itu kan kalau kita bahas masalah apa budayanya ya dari orang Tionghoa itu sebutnya Se Changcheng. Se itu pastinya Sri Putra Yang Maha Esa. Itu orang Tionghoa Ya. dan dikenal sebagai
Saya setuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga itu Imlek. Nah, kemudian juga bulan yang kemudian Paicun misalnya. Iya, Paicun. Paicun itu sebenarnya manusia itu dikenalnya sebagai Cie Changcheng itu nanti Paicun itu sebagai sembahyang kepada orang Tionghoa itu. Jadi sembahyang Paicun itu yaitu menjadi tradisi dan budaya. Jadi kemudian saya dan takwa Tuhan Yang Maha Esa. Yeah. Itu musim semi, musim gugur, musim menis, musim panas dan musim gugur itu ya kita sembahyang doa dan asah. Dan digunakan itu sebagai sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada malaikat bumi. Dan juga si Changcheng itu sembahyang kepada Tuhan juga, yang sebenarnya sembahyang si Changcheng itu sembahyang sebut sembahyang makan sembahyang itu sebutnya sembahyang Daya Changcheng yang pada sembahyang kepada leluhur mungkin. Bukan, bukan kepada leluhur, bukan sembahyangnya kepada kita makan kue itu, kue apa? Makan kue ronde. Kue ronde. Maka sebut saya sembahyang. Dan juga itu kan sembahyang Tionghoa. Nah, sembahyang kepada Tuhan, sembahyang kepada misalnya contoh cap gome, ya, sebut canggih, sebutnya sembahyang Imlek, sembahyang cap gome, ya kan? Ya. Dan juga ada sembahyang kepada nah, kemudian juga ada, jadi sembahyang itu sembahyang kepada Sanghyang Chungjen Siayen. Sanghyang itu sembahyang onde, bukan onde, sembahyang kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan, sembahyang kepada Umi. Sangyen, Chungyen, Siayen. Sembahyang ke bumi itu. Suya itu sembahyang Cuya, dan kemudian Siayen. Jadi kembahyang kepada panen raya, pada waktu itu sembahyang
kepada Rahyat itu sembahyang Rahyat. Nah, sembahyang sembahyang Sanghyang Chungyen Siayen. Sembahyang Sanghyang Cuye Caende. Ini sembahyang pada sembahyang duhe. Sanghyang Chungyen Siayen. Jadi sembahyang Cuye Sanghyang. Sembahyang. Jadi orang Tionghoa itu kepada sembahyang kepada orang sembahyang kepada Sanghyang Chungyen Siayen. Jadi Cap Gome itu ada kan. Nah kemudian juga yang Sanghyang Chungyen itu biasanya itu mereka itu sayang kemudian juga sebutnya sembahyang kepada sembahyang kepada Tuhan, sembahyang Cabome, kemudian sembahyang kepada orang sembahyang untuk sembahyang yang sembahyang itu arti sembahyang sembahyang itu kan jadi sembahyang Yumi itu kan bisa kepada Cap Gome, kemudian juga sembahyang ini sebut sembahyang kepada sembahyang hari ini sembahyang hari Tutana akhirnya sembahyang panen. Nah kemudian itu baru ketika itu sembahyang panen raya. Jadi sembahyang kepada Cap Gome yang orang kenal, kemudian bulan juga Suyang itu namanya sembahyang kepada panen raya. Nah kemudian juga baru akhir anak disebut juga sebagai sembahyang. Jadi Cap Gome. Nah ada juga sembahyang kepada orang leluhur, contoh orang Tionghoa, ya mungkin orang-orang Islam disebut orang santrenan gitu. Ya. Santrenan. Tapi orang Tionghoa kan sembahyang pada waktu mereka itu sadanan. Tapi itu orang Tionghoa kan makan sembahyang di kuburan, ya kan? Mereka sembahyang. Nah kemudian juga ada juga bulan sebut sembahyang juga karena pada waktu itu masih mereka sembahyang karena ada juga sembahyang karena ruang ini pun karena apa? Karena panen raya. Nah, ingat sama leluhur. Nah kemudian yang terakhir tuh sembahyang leluhur, namanya sembahyang Cusi.
Dan ada juga memang ada juga sembahyang yang untuk orang Tionghoa yang punya, memberikan kepada orang yang tidak mampu, misalnya membantu mereka, misalnya membantu buat Imlek, Bahyu, Sembahya. Nah, ini dikenal orang juga sebagai sembahyang. Apalagi yang mau tanya? Iya, itu menarik banget teman-teman tentang peribadatan etnis Ya. dari Tionghoa. Nah, kita jadi tahu bahwa Kampung Tehian ini bukan hanya tempat wisata budaya, tapi juga menjadi ruang pelestarian tradisi Cina Benteng di Tangerang. Tadi Engkong juga udah ngejelasin gimana tentang peribadatan, tentang sejarahnya, tentang tradisi-tradisinya. Untuk selanjutnya nih Kong, bagaimana sih cara supaya anak muda tuh bisa lebih kenal lagi budaya Tionghoa, Kampung Tehian? Gimana cara Engkong tuh bisa ngenalin dan bisa peduli juga anak muda? Ya, mestinya memang seperti Kampung Tehian itu kan bagaimana nanti misalnya contoh bapaknya yang jadi apa yang namanya si itu yang namanya siapa ya namanya yang pelestari budaya, misalnya Gamang Kromong misalnya kan dia ada itunya ya kan. Nah, misalnya Kampung Tehian misalnya Pak apa ya, dia kan karena bapaknya itu punya Gamang Kromong, akhirnya kan dia belajar sendiri, jadi mereka itu bayar atau tidak. Nah, mereka itu belajar, akhirnya dikenal sebagai orang yang mengenal sebagai memperhatikan masalah masalah budaya. Misalnya ya ada dia misalnya kan sering dipanggil juga mereka ya kan, banyak dipakai sama juga sama orang-orang di anak diundang di mana mereka bisa kenal, tapi kan cuma memang nggak kadang nggak seperti kayak zaman bapaknya kan lain, punya Gamang Kromong sendiri. Jadi kalau dilihat Kampung Tehian itu memang seharusnya memang ya sepertinya ada punya kampung tematik gitu. Kampung tematik. Jadi sebenarnya tujuannya kayak tematik. Ada juga misalnya supaya budaya ini kan bisa berkembang. Tapi yang kita lihat memang ya kurang. Karena banyak juga orang Tionghoa ya yang tidak mengerti budaya Tionghoa loh. Jadi orang Tionghoa itu orang kenal semua, nggak kenal juga, banyak juga misalnya komunitas Tionghoa. Ada misalnya banyak juga kan komunitas tuh Tionghoa tuh, ada benteng dulu, benteng yang sekarang itu kan mereka cuma hanya mengenal aja, nggak ngerti kalau ditanya sejarahnya bagaimanapun mereka nggak tahu. Oke, Karena mereka nggak mau belajar. Padahal saya udah belajar, saya udah ketemu mereka bilang kalau kamu mau kenal budaya Tionghoa, oke, undang saya. Saya nggak usah dibayar. Itu mereka kan beda. Tapi mereka itu maunya pakainya apa? Yang itu aja, yang suka Gamang Kromong apa itu. Beda.
sebetulnya memang kalau seperti Kampung Tehian itu tinggalnya yang memang yang bisa berkata itu memang si itu siapa, Eh, anaknya si itu memang Kampung Tehian itu. Jadi namanya dia yang turut sampai membantu dikenal melestarikan. dia. Oke. Tapi di kampung Tehian sendiri atau di kelentengnya ada nggak sih yang ngejaga budaya? Pengurus ada nggak dari kampung Tehian sendiri? Nggak ada lah, cuma kenal Kampung Tehian itu hanya dulu itu hanya memang ada dua ya Ada yang dua, iya. membuat Kampung Tehian, tapi kan sekarang udah meninggal, tinggal satu, tinggal si Higo apa namanya. Nah ini dia Pak Goyong ini. ya, Oh, cuman berarti yang lain bukan yang nggak ada, tapi kan beda. Ya kan memang itu kan oleh wali kota waktu itu, jadi dia dikenal sama orang. nah, sebagai kampung Tehian. Memang ya mereka dikenal juga sekarang itu kan, dan mereka juga memang pernah ngajar juga. Tapi kalau lagi ada event-event atau kegiatan-kegiatan di kelenteng atau di kampung Tehian, apa sih Kong yang paling menarik nih buat orang bisa datang? Tehian itu kan kampung Tehian itu kan sebenarnya kan itu ada semacam orang kenalnya Kampung Tehian. Nah, sebenarnya ini kan bukan hanya itu aja. Kan ada Gabang Kromong, ya kan? Ada juga yang lainnya. Pehjun juga. Iya, jadi bukan hanya kayak itu aja, bukan. Musiknya kan itu kan ada kayak contoh, misalnya orang bukan ada macam-macam, ada juga misalnya ada Gambang Kromong, ya kan, ada juga bukan itu aja ya, jadi ada juga misalnya bukan hanya goblin tapi ya Gambang juga ada yang lain juga, misalnya seperti ada Alat musiknya. ya kan, bukan itu saja, ide banyak, ada kelamanya, ada yang lain-lainnya banyak yang dikenakan, yang orang mengenal sebagai budaya Tionghoa itu ya, misalnya sebutnya Pak 8 itu kan banyak juga orang Tionghoa, itu banyak yang itu memang dari orang-orang Tionghoanya. Ada misalnya Gambang Kromong itu kan ada juga banyak juga yang orang-orang Tionghoa itu menjadi budaya juga. Apalagi yang mau ditanya? Oke, Kong.
untuk selanjutnya serba penting sih Kong, kita sebagai anak muda untuk tetap menjaga budaya yang masih ada sampai sekarang Kong. Saya kira kalau masalah itu kan masalah kan jadi bukan karena yang seperti yang kamu lihat di seperti yang dilihat itu kan mestinya kan kenapa setiap itu kan banyak juga orang-orang Tionghoa yang mengerti budaya Tionghoa. Bukan itu aja, mereka orang-orang Tionghoa Tangerang itu bukan hanya tapi itu budaya itu tetap berkembang. Misalnya budaya orang Tionghoa, kehidupan mereka, kemudian juga masalah kehidupan mereka sehari-hari, budaya itu berkembang, mereka menjadi budaya juga, bukan hanya budaya saja. Mereka bukan budaya itu tetap berkembang sampai sekarang. Jadi karena orang Tionghoa di Tangerang itu mereka menjadi budaya berkembang karena apa? Karena mereka itu belajar kehidupannya kemudian juga berkembang juga. Karena orang di Tangerang itu orang mengerti kita budaya. Jadi bukan hanya itu budaya isananya, kemudian juga menjadi budaya orang Tionghoa juga. Karena memang Tionghoa itu kan banyak, ada kehidupan sehari-hari, ya kan. Jadi kenapa orang-orang Tionghoa di Indonesia di Tangerang itu? Karena mereka itu budaya, tapi mereka nggak ngerti masalah budaya. Karena mereka nggak ngerti bahasa Mandarin, jadi cuma mereka berkembang. Misalnya kehidupan sehari-hari, misal waktu mereka sembahyang di budaya Tionghoa. Jadi mereka banyak juga orang hanya kenal, kadang-kadang mereka itu nggak tahu. Maka sekarang itu mereka baru tahu kenapa orang Tionghoa itu berkembang, tapi mereka tetap bertahan. Karena apa? Mereka tetap sebagai orang yang mengenal budaya Tionghoa. Oke, Kong. Banyak orang yang tidak mengenal. Misalnya kalau kita budaya kita, kemudian juga misalnya kita sembahyang pada leluhur kita, sembahyang juga kepada orang leluhur kita, sembahyang juga kepada orang lain juga. Jadi banyak sekali yang kita kenal, jadi orang hanya mengenal budaya. Budaya saja ya Kong ya. Kadang-kadang juga orang Tionghoa itu cuma budayanya begitu. Padahal kan banyak juga orang-orang Tionghoa itu yang kenal budaya, banyak yang nggak tahu. Belakangan ini mereka baru kenal. Apalagi sekarang karena orang mengenal budaya Tionghoa, karena kan di Konghucu itu kan agama Konghucu. Iya. Itu mengenal. Lalu kalau mereka di budaya Tionghoa itu macam-macam. Jadi ada yang mengenal budaya Tionghoa, ada juga memang sebagai hanya biasa aja. Padahal kan orang Tionghoa itu kan mengenal budaya Tionghoa. Budaya Tionghoanya bagaimana? Jadi orang Tionghoa itu banyak di luar agama Tionghoa, budaya Tionghoa, tapi
Dia itu kan cuma ada yang agama Buddha kan, jadi kan mereka hanya bukan sebagai budaya. Hanya etnisnya saja ya. Ya, nah orang-orang Konghucu, tetapi itu budaya Tionghoa, budaya. Oke. Oke teman-teman, menarik banget pembahasan dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang. Tapi sebenarnya saya penasaran nih Kong, untuk kegiatan-kegiatan budaya itu biasanya wisatawan yang paling antusias, yang paling tertarik tuh apa sih Kong? Misalnya kayak ada cap gome, festival pecun, terus lomba perahu naga. Itu rata-rata wisatawan atau pendatang yang ingin menyaksikan langsung tuh apa yang paling menarik? Nah, kalau misalnya kayak contoh pecun. Ya. Pecun itu sebenarnya pecun itu sebetulnya itu kisah seorang Perdana Menteri namanya itu dia itu Perdana Menteri sebagai sutradara, ya sebagai seorang perdana menteri, namanya Profesor kata itu hari itu kan seorang perdana menteri namanya. Dan dia seorang perdana menteri. Cuma waktu itu sebagai 6 negara menjadi satu melawan dinasti Zhou, bukan dinasti Zhou, dinasti Qin. Sampai dia kalah. Akhirnya negara zaman dinasti Zhou itu mereka itu akhirnya menjadi kalah. Akhirnya menjadi negara Qin. Nah, dia menjadi itu. Ya karena waktu zaman dinasti Zhou itu mereka kalah. Ahli sejarah itu akhirnya kan menjadi kalah. Nah, kalau sejarah akhirnya kan muncul entah pecun kan, karena maka sebutnya pecun karena dia menikah. Baik. Nah, kemudian juga ada juga ya akhirnya menjadi sejarah juga, sejarahnya dari sini. Zamannya daerah. Oke Kong. Tapi pas lagi ada acara pecun atau cap gome, banyak orang yang datang Kong. Pecun itu memang ya mengganti seorang perdana menteri. Ya namanya dia menjadi seorang perdana menteri, akhirnya ya memang dia itu perdana menteri, akhirnya kan dia kalah diusir oleh oleh kaisar juga, akhirnya dipisah. Nah, soalnya kaisarnya ya kaisar itu kan
enam sejarah. 6 sejarah. Negara itu 6 negara bersatu melawan dinasti Qin. Nah akhirnya kan jadi kalah. Akhirnya dinasti Qin inilah yang berkembang, dinasti Qin. Generasi Qin. Dan juga banyak orang-orang itu kan akhirnya kan mereka kalah. Akhirnya kan dinasti Qin inilah, dinasti Qin menjadi dinasti Qin. Ya silakan, apa lagi? Oke. Untuk yang saya tahu kan ada Cide Elsa ya, yang memperkenalkan turut membantu budaya Tionghoa ini. Kalau menurut engkong sendiri, seberapa besar pengaruh media sosial kayak seperti Cide Elsa ini untuk memperkenalkan budaya Tionghoa supaya pariwisatawan tuh bisa datang ke Kampung Tehian atau ke event-event Tionghoa? Ya memang Tangerang itu mereka itu berkembang menjadi budaya Tionghoa. Misalnya setiap kampung itu mereka berkembang. Apalagi sekarang ada juga contoh di Tangerang. Ada semacam apa? Sejarah. Misalnya ada semacam budaya Tionghoa ini kan ada juga misalnya Cina Benteng. Mereka belajar budaya Tionghoa. Kebiasaan orang Tionghoa belajar oleh mereka. Oke. Akhirnya kan jadi semacam budaya Tionghoa itu berkembang dan akhirnya ada satu macam orang-orang Tionghoa yang menjadi budaya Tionghoa. Misalnya contoh ada dewa-dewa Tionghoa nih, Tangerang itu ya bukan hanya, jadi ada belajar budaya Tionghoa, misalnya belajar pecun, belajar cap gome, ya kan? Yo. Bahayar misalnya buaya, belajar belajar kita biar belajar apa, misalnya sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kong. bukan Tuhan kepada, misalnya sembahyang kue. Bang, kue rode tadi. Bukan itu. Seperti kita lihat sembahyang ya, sembahyang macam-macam. Ada sembahyang, kalau kita lihat sembahyangnya ada kebayang kue, misalnya bayang yang semacam sembahyang orang upacara Tionghoa ya. ya. Misal sembahyang, ada yang sembahyang kue bulan, ada yang sembahyang apa, kita sembahyang
sembahyang kue apa? Sembahyang apa ya? Semacam itu sembahyang Tuhan, sembahyang juga kepada sembahyang kue apa ini yang disebutnya kue, aduh saya lupa. Yang biasa ada di Imlek kan Kak? Banyak ya, apa yang semacam kita kan bisa sembahyang kan suka ada sembahyang Kue keranjang. bukan kue keranjang, itu kan ada satu lagi kue apa? Bukan itu orang yang kita kue bulan, satu lagi kue dia bulan gue itu kan bulan 8 tanggal 15 itu sembahyang yang kue itu apa, sebutnya kue apa ya, yang kita pakai kue sembahyang itu suka ada kue yang nggak Tionghoa punya, satu lagi yang peranakan punya Tionghoa. Nah itu banyak kok persembayangan Tionghoa mah. Apa lagi? Silakan. Oke, mungkin kita udah nggak kerasa udah di segmen terakhir aja dari perbincangan hari ini. Terima kasih Engkong udah ngejelasin banyak banget tentang Kampung Tehyan, sejarahnya, bagaimana dari awal sampai akhir. Kita juga harus bisa melihat budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas yang harus tetap dijaga dan diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Sebelum saya tutup nih Kong, pertanyaan terakhir, apa sih harapan Engkong terhadap Kampung Tehyan ke depannya? Saya kira Kampung Tehyan sebenarnya berkembang, tapi kan orangnya kan nggak ada yang bisa. Oh, iya. Mereka itu hanya bisa tahu sembahyang, ya kan? Tapi mereka nggak tahu sejarah, cuma tahu tradisi dan budaya. Soalnya orang agama Buddha kan mereka itu kan sebagai budaya. Kalau yang Konghucu itu secara agamis, bedanya. Karena orang-orang Tionghoa itu nggak semuanya kan beragama Konghucu, Buddhis ya, mereka secara agama Buddha secara budaya. Kalau di agamanya Konghucu, misalnya Imlek, sembahyang cuci pergantian tahun, itu ada. Kalau sembahyang cuci itu pergantian tahun, kemudian juga sesudah itu mereka makan bareng-bareng keluarga. Nah, kemudian juga makan bareng-bareng keluarga, ada kumpul keluarga, dan mereka juga semacam reuni keluarga. Oke. Jadi itu minimal orang Tionghoa itu 3 tahun, 1 tahun 3 kali pada waktu sembahyang Qingming atau sembahyang Sanzanan, kemudian sembahyang leluhur, satu lagi sembahyang cuci pergantian tahun. Nah ini memang minimal kan, jadi bukan hanya sembahyang leluhur, itu mereka sembahyang reuni keluarga, sama-sama bertukar pengalaman sekeluarga itu
saling ada pengalaman. Itulah. Oke, itu mungkin terakhir pesan untuk kepada generasi muda bagaimana Kampung Tehian untuk kedepannya. Terima kasih kepada Kong yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga atas waktu dan cerita yang luar biasa yang telah diberikan pada hari ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Bootstrip, yaitu Budaya Story Trip, jangan lupa untuk terus mendukung budaya lokal Indonesia, mulai dari mengenal sejarahnya, festival budayanya, hingga ikut menjaga tradisi agar tetap hidup. Karena budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diteruskan. Tetap semangat, tetap eksplor budaya lokal, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.